Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Tidak ada yang kebal dari virus corona. Semua orang pada dasarnya rentan terkena. Pejabat atau jelata, tua atau muda, miskin atau kaya, semua dalam bahaya. Satu orang ceroboh bisa merugikan puluhan, apalagi jika kumpul-kumpul sampai ribuan. Sekali ada yang terkena paparan, yang deg-degan bisa satu lingkungan. Corona terbukti mara bahaya untuk semua. Mari kita lihat apa yang bisa diperbuat untuk sesama. Inilah Mata Najwa, peduli lawan pandemi. Saya juga melihat sarana-prasarana telah siap, baik untuk ruang penanganan pasien, baik ventilator semuanya sudah siap, APD juga siap. Silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Jauhi kerumunan, jauhi kerumunan. Malam ini Mata Najwa masih hadir tanpa penonton di studio, juga narasumber jarak jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebelumnya Mata Najwa menyampaikan turut berduka cita mendalam atas berpulangnya Ibu Sujiatmi Noto Miharjo, Ibunda Presiden Joko Widodo di Solo sore tadi. Semoga almarhumah husnul khotimah. Pemirsa, malam ini Mata Najwa peduli lawan pandemi. Jumlah pasien positif corona semakin meluas di berbagai daerah, korban terus berjatuhan karena wabah. Angka kematian terus meningkat menjangkiti berbagai kalangan tak terkecuali para petugas medis. Kami sudah terhubung dengan Leonita Triwahyuni, seorang dokter di salah satu rumah sakit yang juga putri dari almarhum Dr. Bambang Sutrisna, guru besar epidemiologi FKUI yang wafat karena diduga terpapar corona dari pasien yang ditanganinya. Selamat malam, Mbak Leonita. Selamat malam, Mbak. Sebelumnya turut berduka cita mendalam atas berpulangnya ayahanda ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sehat-sehat, Mbak Leonita? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Boleh cerita Mbak Leonita terakhir jadi berkontak dengan almarhum ayahanda itu kapan, Mbak? Terakhir kalau kontak via telepon itu tanggal 20 malam. Maaf, Tapi kalau untuk kontak langsung, untuk ketemu udah hampir sekitar 2 minggu. Hampir 2 minggu saya nggak ketemu. tidak ketemu 2 minggu karena ayahanda memang sudah dirawat selama 2 minggu atau bagaimana, Mbak? Enggak, karena saya kerja di rumah sakit, saya masih jaga kurang lebih 2 minggu yang lalu dan saya pikir bahaya saya pulang karena di rumah ada 2 orang berusia di atas 60 tahun. Jadi memang karena resiko pekerjaan Mbak Leonita yang membuat Mbak Leonita memilih tidak pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga. Jadi ayahanda itu sakitnya mulai kapan, Mbak? Kalau dari gejalanya sih kira-kira hari Selasa minggu lalu papa udah mulai demam. Tapi ya seperti biasa papa itu kan pekerja keras ya. Dia demam juga nggak tinggal di rumah aja, masih tetap kerja, masih tetap praktek. Jadi nggak jelas juga mulai batuknya dari kapan, tapi batuknya itu parah sekitar hari Sabtu. Sebelumnya sama sekali tidak ada keluhan begitu ya Mbak Leonita? Jadi Enggak ada. Jadi ketika kemudian masuk dalam kapan kemudian keluarga curiga bahwa mungkin saja ini terpapar corona? Sebenarnya dari awal papa kan udah ada cerita, kayaknya ada pasien yang datang ke tempat praktek dan dicurigai kok kayaknya suspek corona gitu. Cuman kita kan nggak tahu karena kita nggak punya kit untuk swab. Jadi itu diagnosis hanya dilakukan berdasarkan gejala dari laboratorium dan juga dari ronsen. Nah, jadi papa tuh udah pikir, wah jangan-jangan kena nih gitu.
Dan kemudian, jadi waktu itu memang sempat ada histori bertemu dengan pasien yang diduga terpapar corona. Jadi dicurigai memang terpaparnya ketika ayahanda sedang praktek ya, Mbak? Iya, betul. Karena papa memang nggak punya lingkungan lainnya kan mengajar sama penelitian. Cuman FKM UI itu sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Jadi memang papa kebanyakan ya mungkin terpaparnya dari praktik itu. Dan boleh diceritakan malam di mana kemudian Mbak Leonita mendapatkan informasi bahwa kondisi papa yang menurun sedemikian cepat, itu jadi memang bagaimana kronologisnya, Mbak? Jadi hari Minggu pagi itu papa kan sesaknya makin berat, batuk terus dan sesak. Lalu papa telepon. Yang telepon sih sebenarnya kakak karena papa nggak bisa telepon kan. Untuk bicara aja udah sulit. Jadi kakak nelfon, ini Noni nggak pulang. Papi sakit nih, minta tolong dianterin. Tadinya papa masih nggak mau ke rumah sakit. Nah terus akhirnya kita bilang ya udahlah mau ke rumah sakit lah, kita anterin. Akhirnya yang anterin suami aku. Terus diantar ke tanggal 22 pagi, kemudian dirawat, masuk isolasi. Nah di situ kita nggak dapat kabar apapun mengenai papa. Cuman dari sore sampai malam papa telepon terus. Papa selalu bilang, Noni tolongin papi Noni, papi sesak, papi kedinginan gitu. Mungkin memang saya paham sih di isolasi itu nggak ada. Jadi benar isolasi itu sistemnya satu orang, satu ruangan. Nggak ada namanya perawat nungguin di situ. Dokter dan perawat mungkin hanya mengawasi lewat CCTV dan monitor, bilang pasang monitor. Jadi memang agak susah minta tolong dan lain sebagainya. Dan papa itu saya tahu sekali papa bukan orang yang rewel gitu. Jadi ketika dia bilang tolong gitu, jadi saya udah tahu ini pasti bahaya nih. Dan kebetulan kan saya memang masih sekolah spesialis dan ada junior saya yang sedang jaga di sana gitu. Jadi saya minta tolong banget untuk junior saya ketokin ke ruangan itu karena nggak bisa nunggu di dalam. Jadi ruangan yang saya foto waktu di Instagram saya itu, saya hanya bisa masuk ke situ di pagi ketika ditelepon papa mau diintubasi, mau dipasang ventilator. Kalau misalnya kita lihat keluarga pasien lain itu mereka nunggunya di luar, benar-benar di luar bangsal tersebut dan hampir ke tempat parkir. Jadi nggak bisa masuk ke dalam. Nah terus papa kan bilang kayak gitu, saya akhirnya telepon terus ke junior saya, terus habis itu saya juga karena saya juga jaga beberapa kali di persahabatan, jadi saya tahu extension ruang isolasi tersebut, saya telepon langsung ke sana. Saya bilang minta tolong untuk liatin papa saya gitu. Jadi ya beberapa kali kayak gitu sampai terakhir nggak telepon saya tapi telepon suami saya sampai 12 malam masih telepon tapi habis itu hilang nggak ada kabar. Dan pagi-pagi setengah 7 pagi saya ditelepon terus dari pihak rumah sakit bilang Mbak ini papahnya mau dipasang ventilator, kita tolong datang untuk persetujuan. Akhirnya kita datang ke sana baru boleh masuk dalam ruang tunggu yang diisolasi itu. Tapi di situ kita nggak bisa lihat papa juga karena ruang tunggu itu di luar ruang isolasi itu. Jadi ada ruang tunggu, kemudian ada pintu berlapis-lapis, mau ngintip lewat jendela pun nggak kelihatan apa-apa. Jadi memang sudah tidak bisa komunikasi sama sekali dan terakhir mendengar kabar itu justru langsung dari papa ketika malam-malam menelpon dan bilang bahwa nafasnya sesak, begitu ya Mbak? Iya. Oke, dan kemudian papa meninggalnya keesokan harinya atau hari itu ketika Mbak Leonita dan keluarga datang? Pagi-pagi saat saya datang ke sana, jam 7.50. Oke. Mbak Leonita, kemudian kondisi Mbak Leonita dan keluarga bagaimana Mbak? Karena apakah memang sudah keluar hasil tes lab yang menyebutkan bahwa papa meninggalnya itu karena positif corona atau sampai sekarang masih belum ada hasil lab yang jelas Mbak?
belum ada hasil lab yang jelas, sampai detik ini status papa masih PDP. Mhm. Jadi kita belum tahu hasilnya keluar kapan. Kemarin dari rumah sakit menjanjikan kurang lebih 3 hari, tapi saya juga kurang tahu apakah terpotong libur atau enggak. Oke, tapi dari pengamatan Mbak Leonita, dari pengetahuan Mbak Leonita sebagai dokter, gejala-gejala yang ditunjukkan oleh ayahanda itu memang kuat gejalanya sebagai pasien yang terpapar corona, Mbak? Ya, curiganya ke arah sana sih. Karena saya kemarin juga sempat ditunjukkan gambar ronsen dari papa, itu menunjukkan gambaran pneumonia memang. Jadi peradangan paru-paru yang khas. Baik. Mbak Leonita, kita harus break dulu. Nanti saya ingin lanjutkan karena saya ingin bertanya lebih jauh bagaimana kondisi Mbak Leonita dan juga keluarga setelah pariwara. Teman-teman tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Pandemi virus corona atau COVID-19 membuka mata dunia. Wabah ini tak kenal sara, kasta, dan usia. Semua bisa terkena tanpa pandang mata. Hal yang paling menyedihkan saat kesunyian menemani para korban mulai dari ruang perawatan hingga pemakaman. Duka sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan seperti yang dialami Eva Rahmi Salama, keluarga dari korban wafat akibat virus corona. Saya sudah tersambung di ujung bersama dengan Ibu Eva Rahmi Salama. Selamat malam, Mbak Eva. Selamat malam. Mbak Eva, pertama turut berduka cita mendalam atas berpulangnya ayah dan ibu. Jadi kedua orang tua meninggal selang waktu 1 hari karena corona ya Mbak Eva? Iya, selang 2 hari. Selang 2 hari turut berduka cita yang mendalam untuk Mbak Eva dan keluarga. Boleh diceritakan Mbak, jadi awal mula siapa yang terlebih dahulu tertular dan bagaimana kronologisnya Mbak? Ya, awalnya mungkin dari adik saya yang menghadiri acara dansa di Cafe Kemang ya. Terus setelah itu kan masih tinggal serumah sama mama. Yang pada saat itu mama kondisinya juga lagi lemah karena tifus. Nah, kita bawa mama ke rumah sakit di Grogol itu karena tifus. Tapi besoknya kok mama bilang katanya sesak nafas dan batuknya terus-terusan kan. Terus saya curiga gitu, kok simptomnya tuh ada semua untuk penyakit corona tuh di mama tuh ada semua. Makanya saya lapor ke dokter jaga, minta tolong untuk di swab test atau dirujuk ke rumah sakit yang dirujuk dari pemerintah. Setelah itu dari Dinkes besoknya ngambil sampel mama untuk swab test. Dan 2 hari kemudian baru dapat rumah sakit di Persahabatan. Dari situ mama kondisinya turun terus sampai masuk dari Persahabatan tanggal 10 Maret dan tanggal 14 Maret, tanggal 19 Maretnya meninggal. Karena udah fungsi organnya udah tidak bisa tertolong, jadi dibilangnya multi failure organ. Gitu, gagal organ. Dan kemudian ayahanda itu apakah setelah ibunda yang masuk rumah sakit rujukan dulu wafat baru kemudian ayahanda terkena atau bagaimana Mbak? Enggak, ayah saya memang udah lama masuk rumah sakit, bolak-balik rumah sakit karena katanya paru-parunya dan jantung gitu kan. Terus tapi kita sempat nengokin ke papa saya beserta adik saya dan mama saya juga. Nah, saya nggak tahu apakah itu tertular dari adik saya atau siapapun, saya nggak tahu. Karena kan pernah papa juga meeting dengan orang India kalau nggak salah, saya lupa. Dan kan setelah itu mama saya langsung drop di situ, makanya langsung lemah terus. Ya udah seperti itu Mbak. Jadi kalau papa sendiri tidak pernah masuk ke ruang isolasi, kemudian di treatment atau dikondisikan sebagai pasien yang suspek corona, Mbak? Tidak pernah, karena hasil swab testnya itu 7 hari baru kita dikabarin kalau papa positif. 7 hari dari hari Minggu ke hari Sabtu siang dikabarin, Sabtu sore meninggal. Jadi karena itulah penanganannya jadi telat. Kalau adik Mbak Eva sendiri yang tadi Mbak Eva cerita pernah
datang ke acara di Kemang dan kemudian itu berarti ada kemungkinan kontak dengan pasien 01. Apakah sudah pernah dinyatakan positif, sudah pernah diperiksa? Ya, adik saya sudah diperiksa dan memang positif, makanya saat ini masih diisolasi di rumah sakit. Gitu. Kondisinya bagaimana Mbak, adik Mbak Eva? Sekarang udah membaik, mungkin karena umurnya lebih muda jadi dia daya tahan tubuhnya lebih bagus ya. Soalnya ternyata virus ini impact-nya dahsyat banget untuk lansia. Makanya mama cuman dalam waktu beberapa hari udah kondisinya drop banget dan udah nggak bisa ketolong lagi. Rumah sakit sendiri udah melakukan yang terbaik buat mama gitu loh. Gitu sih. Cuman yang saya sayangkan kok ya. Bagaimana Mbak, apa yang Mbak sayangkan? Iya, yang saya sayangkan kenapa hasil tes swab tes itu tuh butuh waktu lama banget gitu loh. Jadinya kan kita untuk taunya itu positif atau enggak, kita memerlukan waktu yang lama, jadinya terlambat untuk menanganinya, itu aja sih. Itu apa mungkin kalau dari awal udah didiagnosa positif, itu mungkin treatmentnya beda ya, isolasinya juga beda. Soalnya di RS Tarakan waktu itu sepertinya tidak ada, bukan rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penanganan corona gitu loh. Itu rumah sakit di Papa atau Mama yang awal ketika diagnosa awalnya masih sakit tipes, Mbak? Yang Mama, yang tifus tuh Mama. Kalau Papa kan paru dan jantung. Iya, yang tadi Anda katakan di rumah sakit Tarakan itu tempat yang merawat Mama atau Papa, Mbak? Tempat Papa. Tempat Papa, oke. Mbak Eva sendiri, berarti yang jelas kan adik Mbak Eva positif, kemudian Mama dan Papa positif dan akhirnya wafat. Mbak Eva sendiri sudah tes, Mbak? Alhamdulillah sudah, meskipun saya 2 kali ditolak oleh Rumah Sakit Persahabatan, dikarenakan saya tidak ada simptom sama sekali, demam, batuk, ataupun sesek, saya tidak ada. Jadi saya memaklumi itu karena mungkin swab test kitnya terbatas ya, Mbak. Jadinya saya mengalah demi orang lain yang mungkin lebih membutuhkan gitu loh. Yang pada akhirnya teman saya menghubungi Dinkes, ternyata mereka bisa datang ke rumah untuk bisa saya lakukan swab test gitu, Mbak. Jadi diambil tesnya oleh Dinkes ya, Mbak, bukan oleh rumah sakit? Bukan. Sudah ada hasilnya, dari belum ada. Saya belum tahu. Nah, yang saya sampaikan di sini kenapa hanya orang yang positif aja yang ditelepon gitu loh. Padahal kan kita juga yang negatif juga perlu dikasih tahu. Lagi pula kan yang namanya swab test itu kan kita bayar sendiri. Itu hak pasien kan untuk mendapatkan informasi apakah kita negatif atau positif. Ya nggak? Kita bisa mati cemas ini kalau nungguin telepon, akan ditelepon atau enggak gitu. Kapan ditelepon, kita yang ada ngedown sendiri kan. Gitu loh maksudnya. Dan Mbak Eva tentunya khawatir karena adik positif, kedua orang tua positif dan meninggal. Mbak Eva dan keluarga, suami pasti juga khawatir menunggu, begitu kan Mbak? Iya, suami saya pun sempat demam dan saya udah periksakan juga swab testnya di Persahabatan, tapi sampai sekarang belum tahu informasinya apakah positif atau negatif, gitu loh. Jadi apakah Mbak Eva ketika pertama ditolak, 2 kali ditolak tes, Mbak Eva tidak mengatakan bahwa rentan terinfeksi karena kedua orang tua sudah positif corona, Mbak? Tidak sempat ada pertanyaan itu? Enggak, pada saat saya mencoba kembali untuk menanyakan boleh nggak saya tes, karena kan ibu saya baru meninggal. Mereka sempat nanya ada gejala apa gitu. Saya bilang saya nggak ada gejala apa-apa, cuman dikhawatirkan saya tertular karena saya yang menunggu mama waktu pada saat mama di rumah sakit yang di Grogol ini, gitu loh Mbak. Hampir saya setiap hari nyuapin segala macam lah, bantuin dia ke kamar mandi, dia batuk di depan muka saya gitu loh. Makanya saya takut banget kalau ini terjadi di saya juga. Dan berbagai hal itu sudah disampaikan Mbak Eva begitu ya, penting untuk Mbak Eva segera tes karena betul-betul ada close contact dengan penderita yang positif. Iya, sudah. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk pulang karena karena ditolak tadi percuma aja, saya bersikeras juga gitu kan.
Dan yang ketiga kalinya saya disuruh dokter untuk swab test di Tarakan karena kan setelah papa meninggal dokter saya nyuruh saya untuk periksa di Tarakan, tapi ternyata udah nunggu dari setengah 6 sampai jam 10 malam itu belum ada dokter yang menangani saya. Padahal di saat yang sama saya ditaruh di dalam ruangan sempit di mana di situ ada ibu-ibu lansia yang pakai masker oksigen, ya, yang saya nggak tahu itu dia emang apakah dia terpapar juga atau enggak. Kita kan parno ya jadinya suami saya akhirnya menyuruh saya pulang karena setelah nunggu segitu lama saya nggak ditangani gitu aja, malah saya dimarahin, dibentak sama suster jaganya. Saya lebih baik pulang. Kalau adik Mbak Eva yang positif, ketika diketahui positif, apakah langsung ada instruksi dari rumah sakit atau langsung ada penjemputan atau bagaimana? Tidak ada. Dari Dinkes mengabarkan hari Senin adik saya positif, tapi sampai hari Rabu itu tidak ada tindak lanjutnya. Malah justru dari tetangga sekitar yang berinisiatif untuk telepon ambulan atau gimana gitu loh. Sampai akhirnya dia bisa dibawa ke rumah sakit. Dan sekarang gitu. diisolasi? Karena kan KTP ya udah diisolasi. Diisolasi di rumah sakit. Baik. Iya. Mbak Eva, kita akan break. Setelah ini saya akan lanjutkan karena saya juga masih terhubung dengan Mbak Leonita yang juga kehilangan ayahandanya, seorang dokter diduga kuat karena virus COVID-19 ini. Kami kembali sesaat lagi. Peduli lawan pandemi itu topik Mata Najwa malam ini. Saya masih terhubung dengan Mbak Leonita Triwahyuni. Mbak Leonita adalah putri almarhum Dr. Bambang Sutrisna, seorang dokter yang diduga kuat positif corona dan akhirnya meninggal dunia terpapar dari pasiennya. Saya juga bersama Mbak Eva Rahmi Salama. Mbak Eva adalah seorang anak yang harus kehilangan kedua orang tuanya sekaligus hanya dalam selang waktu 2 hari karena positif corona. Mbak Eva, status atau postingan Anda di media sosial ketika Anda memposting foto di pemakaman yang hanya berdiri bertiga dengan keluarga, dan Anda menyebutkan bahwa sangat berat rasanya harus memakamkan orang yang Anda cintai, tetapi tidak bisa berdoa bersama-sama keluarga besar. Bisa Anda ceritakan, Mbak Eva? Iya, jadi sebenarnya saya melarang saudara-saudara saya dan teman-teman saya untuk datang pada acara pemakaman mama karena saya khawatir mereka jadi tertular juga gitu, dan kayak jadi tanggung jawab saya kalau misalnya ada yang ketularan gitu loh. Dan pas pada saat sampai di pemakaman ternyata saya pikir akan ada petugas yang memang pakai baju APD, ternyata tidak, hanya tukang gali kubur berapa orang, 7 orang kalau nggak salah, saya lupa. Itu mereka cuman pakai baju apa adanya, terus sama pakai tutupan mulut, terus sama pakai sarung tangan, itu aja. Makanya saya takutnya mudah-mudahan mereka tidak terpapar ya. Meskipun itu udah dimasukin jenazah mama udah dimasukin ke dalam peti, terus udah gitu udah dirap lagi sama plastik gitu kan. Tapi ya makanya itu langsung dikubur nggak lama dari jam kematian. Dan treatment terhadap jenazah papa juga kurang lebih sama, Mbak? Enggak.
Kalau untuk papa itu meninggal 3:30, tapi dikuburnya jam 7 paginya. Jadi sebenarnya itu sangat beresiko karena kan maksimal 4 jam kalau nggak salah. Itu udah harus dikubur. Tapi kenyataannya baru besoknya. Dan saya juga nggak tahu awalnya, malamnya saya tanya di mana papa saya akan dikuburkan. Mereka nggak tahu dan mereka bilang itu akan dihubungi dari pihak Dinkes, makanya mereka naruh itu jenazahnya di ruang jenazah. Dan saya tidak boleh mendekat karena potensi untuk terpapar besar karena kan mereka masih wrapping petinya juga gitu loh. Jadi sampai saat-saat terakhir mama dan saat-saat terakhir papa, Mbak Eva sebagai anak sama sekali tidak bisa melihat bagaimana kondisi orang tua ya Mbak? Iya, makanya itu makanya saya ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain dan sedih banget nggak bisa ngelihat muka mama terakhir, muka papa terakhir. Soalnya dari mama masuk ke rumah sakit Persahabatan, saya minta tolong lihat dari jauh, even lewat nurse station, saya nggak apa-apa. Cuman nggak boleh juga, sama sekali nggak boleh masuk. Gitu. Kalau papa juga gitu. Makanya saya sangat sedih banget nggak bisa ngantar papa yang terakhir karena memang dari Dinkes belum ada pemberitahuan kapan akan dikuburkan dan di mana dikuburkan gitu loh. Baru besok paginya. Dan besok paginya juga saya dilarang sama keluarga papa saya untuk mengantar ke pemakaman karena resikonya terlalu tinggi, udah lebih dari 4 jam. Ya, Mbak Leonita, hal yang sama juga Mbak Leonita alami ketika treatment bagaimana memperlakukan jenazah yang diduga positif corona, itu memang harus melalui prosedur tertentu, Mbak Leonita? Mbak Leonita masih tersambung dengan Najwa, Mbak? Ya, halo, masih. Iya, apakah hal yang sama juga Mbak Leonita alami ketika jenazah ayahanda harus melalui satu SOP tertentu untuk mencegah penyebaran virus coronanya, Mbak? Iya, kalau kami juga di Rumah Sakit Persahabatan, kita melalui SOP yang sama. Jadi kita nggak bisa lihat papa dimandikan, cuman kebetulan ada petugas yang baik mau bawa saya ke dalam untuk memfotokan foto papa sebelum ditutupinya. Dan peti sudah di wrapping dengan baik, jadi kita nggak bisa lihat lagi. Tidak bisa lihat lagi. Mbak Leonita, ada pesan yang Mbak Leonita tulis di media sosial Mbak Leonita yang pesan yang sangat kuat. Dan saya ingin malam ini kalau Mbak Leonita tidak keberatan membacakan lagi pesannya sebagai pengingat bagi semua akan bahayanya virus corona ini, Mbak. Ya. Hari ini makna di rumah aja yang sebagian dari kalian abaikan dan jadikan lelucon, menjadi air mata buat keluarga kami. Ya memang ayah saya bandel, disuruh jangan praktek, bilangnya kasihan orang dari jauh. Dan ternyata pasien yang dibilang itu adalah suspek COVID dengan ronsen paru-paru yang udah putih semua. Pasien tersebut pulang paksa dari rumah sakit dan karena ini dan itu. Dibawa ke RS, ayah saya sakit tidak membaik, saturasinya juga terus turun, sampai kemudian meninggal. Saya tulis pesan di Instagram ini cuma mau minta tolong, please untuk yang punya pilihan, jangan bandel di rumah aja, dan yang udah rumah sakit, jangan bandel sampai pulang paksa. Jadi selama kalian hidup yang kalian hargai, punya keluarga yang kalian kasihi, yang masih hidup, jangan sampai menambah penyebaran virus. Terima kasih Mbak Leonita. Jangan sampai menambah beban. Jangan sampai justru yang punya pilihan untuk berada di rumah aja menambah beban. Mereka-mereka terutama tenaga medis seperti yang dialami oleh Mbak Leonita. Baik. Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini, Mbak Leonita. Mbak Eva, terima kasih banyak sudah bergabung. Sekali lagi, bela sungkawa yang mendalam untuk keluarga Mbak Eva maupun Mbak Leonita. Selamat malam, Mbak.
Boleh saya Terima kasih. Baik, boleh ada pesan buat silakan Mbak Eva ingin menyampaikan apa Mbak? ya mungkin untuk masukan aja buat pemerintah, mungkin jangan hanya rapid test aja, karena swab test itu hasilnya lebih akurat dibandingkan rapid test. Soalnya adik saya pada saat di tes rapid test itu hanya darah dan toraksnya normal, tapi begitu di swab test dia positif. Itu. Yang kedua, saya mau menyampaikan bahwa penanganan hasil swab testnya itu kalau bisa lebih dipercepat supaya bisa ditangani oleh dokter dengan baik gitu loh ya. Lalu saya cuma menyampaikan sini juga bahwa adik saya bukan tertular dari suspek nomor 1 gitu, seperti yang di berita di surat kabar atau di media online. Tapi ya memang di acara dansa itu bisa siapa aja, bukan hanya dari suspek nomor 1. Karena Gitu. Dan untuk posko KLB, ya. Ya, karena berada di acara yang sama yang kemungkinan penularannya bisa dari mana saja. Iya, betul. Itu terus untuk posko KLB mungkin bisa lebih responsif lagi untuk menangani WA yang masuk atau telepon dari penderita atau orang yang menanyakan. Soalnya saya responsnya sampai sekarang belum direspon, punya saya yang terakhir gitu. Itu sih. Baik, baik Mbak Eva, terima kasih masukannya. Sekali lagi turut berduka, semoga semuanya sehat-sehat. Salam untuk seluruh keluarga besar Mbak Leonita maupun Mbak Eva. Selamat malam Mbak. Iya, terima kasih. Selamat malam. Mata Najwa akan kembali, kita akan mendengarkan bagaimana cerita para pejuang betul-betul yang ada di lini depan, para perawat yang ada di rumah sakit rujukan. Seperti apa cerita mereka sesaat lagi. Halo, nama saya Gozali. Saya bekerja sebagai salah satu dokter spesialis paru di Bandar Lampung. Saat ini saya merupakan salah satu tim dokter yang menangani dan merawat langsung pasien-pasien positif dan PDP COVID-19 di Bandar Lampung. Bohong kalau tidak ada rasa takut dan khawatir di hati saya, apalagi saat ini istri saya sedang hamil 8 bulan dan kami sedang menantikan putra pertama kami lahir di tengah-tengah pandemi ini. Pertanyaan yang muncul setiap pagi, gimana kalau sesuatu terjadi dengan saya, siapa yang akan merawat istri dan anak saya nanti? Bagaimana jika saya membawa virus itu ke rumah dan saya membuat terjadi sesuatu kepada keluarga saya, perasaan bersalah, apa yang akan saya bawa seumur hidup saya? Teman-teman, mohon doakan kami, tim medis di garda terdepan. Saya mohon kepada teman-teman untuk membantu memutus rantai penularan dengan tetap di rumah saja, jaga jarak dan hindari keramaian. Beragam cerita hadir dari para tenaga medis yang berada di garda terdepan penanganan pandemi corona. Minimnya alat pelindung diri, keterbatasan peralatan, dan kurangnya tenaga medis menjadi cerita para dokter dan perawat yang berjibaku langsung di lapangan. Malam ini saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah, yang terus mengawal dan menyemangati rekan-rekannya yang saat ini berjuang di rumah sakit. Selamat malam, Pak Harif. Selamat malam, Mbak Najwa. Pak Harif, dari data yang Anda miliki, ada berapa banyak sebetulnya sekarang perawat yang sudah terinfeksi atau diduga kuat menjadi suspek COVID-19 ini, Pak? Ya, dari data kami survei internal, karena nggak mudah mendapatkan data ini secara kepada yang berwenang. Kami survei internal itu ada sampai hari ini ada 4 perawat yang positif COVID, ada sekitar 182 yang ODP, dan ada sekitar 15 yang PDP. Dan sudah ada 1 yang confirm meninggal karena positif COVID-19 ya Pak? Ya, betul sekali Mbak. Baik, banyaknya petugas medis seperti dokter yang juga kemudian wafat, sudah ada 7 dokter yang meninggal. Ini apakah mempengaruhi bagaimana teman-teman perawat ini bekerja di garda terdepan, Pak? Sedikit banyak mempengaruhi, namun demikian karena memang tugas dan panggilan sebagai profesi kita harus melaksanakan.
Tetapi yang menjadi catatan kami sebenarnya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dengan baik bila kita dilindungi secara penuh. Itulah kiranya ya harapan daripada teman-teman yang di lapangan hari ini yang sedang berjuang. Saat ini kondisi di lapangan bagaimana Pak? Apakah sebagian besar sudah cukup terlindungi dengan APD yang mulai berdatangan atau secara real di lapangan ini masih jadi problem? Ya, sebaiknya pemerintah mengecek sampai tidaknya APD ini, karena sampai hari ini kami masih mendapatkan dalam hotline PPNI itu banyak sekali keluhan APD yang mereka belum dapatkan. Karena mungkin fokus pemerintah adalah pada rumah sakit pemerintah, TNI, Polri, tetapi rumah sakit swasta yang juga sempat merawat COVID ini juga belum mendapatkannya. Dan sangat miris juga hari ini kami mendapatkan berita juga bahwa ada masker yang N95 itu dipakai bergantian. Itu karena sama sekali mereka sangat kekurangan gitu. Itu kan berbahaya juga. Dipakai bergantian oleh perawat yang bertugas saking minimnya stok Pak? Ya, betul sekali. Itu di rumah sakit swasta. Ya. Jadi apa alternatif yang dilakukan teman-teman perawat Pak di situasi seperti ini? APD kurang tapi tetap harus berada di garda terdepan untuk menemui pasien yang kemungkinan besar terpapar. Ya, kalau di rumah sakit rujukan saya kira hari ini stoknya masih cukup. Ya. Dan mereka diperlukan memang banyak sekali setiap hari itu karena memang harus lengkap sekali masuk di dalam ruangan isolasi. Tetapi di rumah sakit yang lain ini yang menjadi macam-macam variasi bentuk modifikasinya. Dan kami rasa ini sangat-sangat tidak baik, sangat berbahaya sekali untuk perawat dan sangat tidak aman. Oleh karena itu saya kira kebutuhan APD ini saya kira memang tidak hanya sekali saja dan terus-menerus harus disediakan. Kami sendiri di organisasi profesi sedang membuka hotline, kemudian mencari bantuan baik itu dari lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri kami sudah coba. Ya. Saya juga ingin tanya Pak Harif, ada informasi bahwa ada sejumlah perawat yang juga mendapatkan stigma, jadi diusir dari kos-kosannya karena khawatir akan membawa virus. Betulkah itu Pak Harif? Ya, benar sekali. Jadi ada sekitar 4 orang perawat yang dilaporkan ke kami itu diminta untuk tidak kos lagi di tempatnya, sehingga mereka harus terpaksa bermalam di rumah sakitnya. Tapi tadi pagi sudah alhamdulillah ada kabar gembira bahwa mereka sudah difasilitasi oleh rumah sakit, mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan fasilitas antar jemput gitu. Jadi memang ini stigma dari masyarakat yang takut dengan perawat yang bertugas sehingga menolak sampai pada tahap pengusiran begitu ya Pak? Ini sesuatu yang bagaimana memaknai ini para perawat yang sudah berjibaku luar biasa tetapi ketika pulang pun harus diusir Pak. Bagaimana memaknai itu? Ya, saya kira ini satu pemahaman yang barangkali belum utuh tentang perawat dan tugasnya. Jadi kalau masyarakat, ini hanya segelintir ya, tetapi banyak di antara masyarakat justru sangat berbangga dan berbahagia bila ditempati atau dekat dengan perawat ataupun dokter. Karena apa? Karena mereka akan menjadi sumber utama di dalam perilaku hidup sehat, di dalam pencegahan, dalam masalah-masalah kesehatan. Bahkan kalau di warga itu perawat ataupun tenaga kesehatan itu menjadi tempat bertanya, walaupun itu pertemuan RT, tapi yang ditanya adalah tentang kesehatan, pasti itu. Maka saya kira tidak begitu beralasan bila perawat itu kemudian karena kasus wabah ini didiskriminasi. Justru harusnya bersyukur mendapatkan pencerahan dari sumber utama yang paham tentang itu. Mungkin warga sekitar khawatir karena mendengar informasi bahwa minimnya alat pelindung diri dan minimnya proteksi yang diberikan kepada tenaga medis kita ini sehingga mereka kemudian berasumsi wah kalau kemudian pulang ke kos-kosan berpotensi untuk menulari yang lain. Jadi memang kekhawatiran itu yang kerap muncul ya Pak? Bisa seperti itu juga dan bukan hanya pada masyarakat. Justru kami sebagai pemberi pelayanan ini juga sangat khawatir.
dan sudah pada tahap di beberapa daerah yang sudah pada tahap sudah mulai menyerah ini. Kalau memang tidak ada APD, kami tidak akan melayani. Nah, ini sesuatu yang hari ini kami masih dapatkan itu. Kemudian kami punya komunikasi seluruh provinsi dan setiap hari kami evaluasi beberapa rujukan-rujukan daerah itu pun tidak semuanya masih mendapatkan begitu. Baik. Ini saya kira untuk perhatian kepada yang berwenang. Iya, jangan sampai kemudian para perawat kita akhirnya merasa tidak bisa lagi berada di garda terdepan karena khawatir akan dirinya dan keluarganya. Saya sudah tersambung dengan Pak Muji Raharjo, seorang perawat di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Selamat malam Pak Muji. Selamat malam Mbak Nana. Pak Muji, apakah Bapak dan teman-teman di Jogja juga gelisah, juga khawatir terhadap keselamatan diri dan keluarga, Pak? Ya, kami secara manusiawi jelas sangat terpengaruh dengan kondisi seperti ini ya Mbak Nana. Jadi kami pun juga merasakan kegelisahan yang sama demikian. Tetapi kami di rumah sakit, kebetulan di rumah sakit kami sangat disupport oleh pimpinan kami untuk terutama APD ini Mbak Nana. Karena tadi disampaikan di sesi sebelumnya memang hampir sama, jadi hasil lab yang diperiksakan ini juga lama hasilnya. Jadi kami kemudian pasti melakukan pemakaian APD yang lengkap pada pasien-pasien yang memang dicurigai atau istilahnya kami merawat pasien PDP. Jadi kami harus yakin bahwa kami memakai APD yang lengkap untuk ke arah merawat pasien-pasien tersebut. Dan saya membayangkan memakai APD lengkap dengan Google, dengan boot, dengan baju yang seperti astronot itu kan sebetulnya tidak nyaman ya Pak Muji? Betul Mbak Nana. Jadi apalagi rumah sakit yang awalnya memang ruangan yang belum didesain untuk sebagai ruang isolasi begitu. Jadi kami tetap bagaimana lagi kami tetap harus memakainya walaupun seperti mandi sauna begitu. Jadi kami demi keamanan kami semua kami tetap harus memakainya demikian. Dan setiap bertemu dengan pasien, berganti ke pasien lain itu harus diganti dan kemudian harus mandi berulang kali. Jadi memang prosedur yang harus dilalui oleh teman-teman perawat dan dokter ini luar biasa ketat dan itu pastinya juga melelahkan fisik dan mental ya Pak? Betul Mbak Nana. Jadi kami harus sesering mungkin cuci tangan, pakai sabun. Kemudian kami pastikan kalau kami pulang kami harus mandi besar, jadi keramas, mandi pakai sabun semuanya supaya kami semuanya aman. Demikian. Keluarga di rumah bagaimana Pak Muji? Sempat khawatir, sempat deg-degan atau seperti apa? Ya, kalau deg-degan ya karena ini kebetulan istri juga seorang radiografer ada di rumah sakit, jadi juga menangani juga sama melakukan foto pada pasien-pasien PDP, ya untuk keamanan kami supaya kami semuanya tenang, kami mikirkan keluarga juga supaya tenang. Ya ini anak-anak dengan terpaksa kami ikutkan ke tempat neneknya, begitu. Jadi anak-anak diungsikan ya Pak? Iya Mbak Nana. Sudah berapa lama jadi tidak ketemu anak-anak? Gimana lagi supaya kami supaya tenang ya Pak? Sekitar 1 mingguan ini hampir. Iya betul. Jadi supaya semua tenang. Demikian Mbak Nana. Baik. Saya ingin ke Pak Harif lagi. Pak Harif, apa satu hal yang menurut Pak Harif mewakili teman-teman perawat di seluruh Indonesia Pak yang sekarang sedang berjuang? Apa satu hal yang betul-betul penting diketahui publik Pak? Harapan Anda Pak Harif. Ya, saya ingat kata seorang tokoh perawat, revolusioner perawat, yaitu Florence Nightingale, tahun lalu.
150 tahun yang lalu, beliau mengatakan begini, perlu 150 tahun agar dunia melihat kebaikan perawat. Dan ini kondisinya terjadi. Ya, hari ini terjadi. Oleh karena itu saya kira kepada teman-temanku, mari kita tetap bertugas dengan hati, dengan standar, dan karena hari inilah kita yang di depan. Siapa lagi? Di antara orang lain libur, bekerja di rumah, kita harus bekerja bersama pasien. Tetapi satu hal menjadi syarat kita adalah bagaimana kita mengamankan diri kita juga supaya kita bisa mengamankan orang lain. Saya pikir itu yang penting dan mudah-mudahan Anda tidak sendiri bekerja. Ada kami PPNI yang selalu mengkawal dan mudah-mudahan apa masalahnya segera kita akan coba upayakan yang terbaik kepada siapapun. Saya kira itu Mbak. Baik, Pak Harif. Boleh satu lagi Mbak Nana? Boleh Pak Harif. Kebetulan ini momen yang penting karena Ibunda Presiden kita meninggal. Kami atas nama Perawat Indonesia mengucapkan berbela-sungkawa yang mendalam. Semoga almarhum Ibunda Bapak Jokowi husnul khotimah. Demikian. Amin. Terima kasih Pak Harif Fadilah, terima kasih Pak Muji dari Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak, bukan hanya sudah bersedia ke Mata Najwa, tapi terima kasih banyak atas perjuangan, atas pengabdian, atas pengorbanan teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Salam hormat, salam cinta untuk seluruh perawat. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak Nana. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Tanpa anyelir, tanpa melatih, hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua ini punya kita. memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri.
Berbagai gerakan dilakukan berbagai kalangan untuk menggalang solidaritas melawan pandemi corona. Salah satu gerak nyata yang dilakukan juga para pekerja seni tanah air. Sejumlah musisi bersatu menggelar konser musik di rumah aja untuk menggalang donasi. Saya sudah terhubung dengan para musisi, ada Dr. Tompi, ada Rosa, dan ada Vidi Aldiano yang akan bercerita ke kita apa itu konser musik di rumah aja. Selamat malam Dr. Tompi, selamat malam Teh Rosa, selamat malam Vidi. Selamat malam. Malam, Mbak Nana. Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa. Saya ingin ke Dr. Tompi dulu, boleh cerita konsep konser musik di rumah aja dan bagaimana itu bisa menggalang solidaritas dan berharap masyarakat akan menyumbang, Dokter. Ya, jadi ini konser musik yang kita rancang memang dikerjakan di rumah. Tujuannya untuk menjadi simpul solidaritas yang mempertemukan orang-orang yang punya kemampuan, kesempatan, niat baik untuk membantu semua yang ada di tengah pandemi ini sih. Jadi semua musisi akan bernyanyi secara pro bono, kemudian akan meminta kesediaan semua penonton ataupun baik itu individu, perusahaan atau organisasi manapun bisa berkontribusi melalui donasi, dan nantinya hasil yang kita dapatnya 100% tidak diambil sedikit pun untuk kepentingan produksi, ya. Semuanya akan disalurkan untuk semua yang membutuhkan, daerah-daerah yang rentan gitu, baik itu tenaga medis, baik itu pasien, baik itu orang-orang yang memang harus terpaksa bekerja dan nggak bisa tinggal di rumah. Ada berapa banyak musisi yang terlibat, Dr. Tompi? Pada awalnya kan ini karena memang kita waktunya sangat cepat ya. Dari yang tadinya sekitar 10-15 artis, terus sekarang tuh semuanya tuh pada kontak ke kita, pada ayo dong ikutan dong. Jadi kayaknya harus dipikirkan untuk menjadikannya sebagai ada beberapa wave gelombang mungkin, Mbak Nana. Jadi akan dilakukan secara berkala. Tapi yang jelas ini episode atau awalan pertama tujuannya memang menggalang solidaritas, mengumpulkan musisi-musisi yang kemudian nanti berharap yang menyaksikan musisi favoritnya akan menyumbang lebih banyak, begitu ya? Ya. Oke. Ya. Saya ingin ke Teh Rosa. Teh Rosa, apa yang motivasi utama yang mendorong mau terlibat di konser di rumah aja ini untuk galang donasi? Terus terang kemampuan kita kan cuman bisa bernyanyi dan juga mungkin bisa mengajak orang-orang untuk lebih aware, ngasih tahu apa yang bisa kita kasih tahu, karena mungkin di media kita punya lumayan banyak follower gitu. Jadi mungkin itu aja sih dasarnya. Jadi saya sebisa mungkin berpikir apa yang bisa saya kontribusikan supaya saya bisa berguna untuk orang lain. Sementara secara pribadi saya dan teman-teman juga terkumpul beberapa untuk membeli APD, untuk untuk menjamin beberapa ratus keluarga supaya mereka tidak usah keluar rumah. Jadi kita mengantarkan makan dan uang untuk mereka membayar kontrakan. Itu juga beberapa teman saya, maksudnya kita per grup-grup itu beda-beda gitu konsennya. Tapi yang jelas apapun yang bisa dilakukan, sekecil apapun itu terus berusaha untuk dilakukan untuk bukan hanya ya membangkitkan empati dan juga menolong mereka yang rentan. Saya juga lihat Teh Ocha juga bikin video kampanye yang meminta orang untuk tetap di rumah dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang juga terus berusaha dilakukan oleh Teh Rosa. Iya betul sekali, karena sebetulnya mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak menyadari kenapa harus di rumah gitu. Mereka tidak tahu kalau di rumah itu mereka menyelamatkan nyawa. Karena kalau mereka berjumpa dengan orang lain, seperti tadi kita lihat, banyak sekali potensi mereka ketemu gitu ya, mereka ketemu bertukar virus, akhirnya bisa semuanya kena. Tapi banyak alasan juga kenapa mereka nggak bisa diem di rumah gitu, karena alasan ekonomi yang amat sangat dimengerti gitu. Jadi saya dan teman-teman mengumpulkan uang juga untuk kalau bisa mereka menandatangani surat. Ini kita akan menjamin selama 2 minggu sejumlah berapa, tapi konsekuensinya harus berjanji untuk tidak keluar rumah gitu dan diam di rumah di rumah aja gitu. Dan nanti akan ada
beberapa relawan juga yang selalu mengecek apakah betul mereka tetap tinggal di rumah, kayak gitu. Jadi buat mereka yang tidak punya pilihan akan diberikan alternatif sehingga mereka tidak rentan terkena keluar rumah dan rentan terkena virus. Oke, saya ingin ke Vidi. Vidi, pertanyaannya sama, apa hal yang paling penting yang menurut Vidi mendorong sehingga bergabung dalam gerakan solidaritas bersama ini? Iya, menurut aku semua warga Indonesia pasti punya perannya masing-masing. Aku pun sama. Cuman karena sebagai musisi kita bisa paling besar menghibur teman-teman, tapi sekaligus meningkatkan awareness betapa pentingnya untuk stay di rumah. Dan tapi tadi udah banyak yang disebut Teocha juga, banyak orang juga nggak bisa kerja dari rumah. Jadi kita sebagai orang-orang yang mungkin punya privilege untuk bisa melakukan hal yang lain, kita bisa galang dana, kita bisa menghibur teman-teman, kita bisa mengajak fans kita untuk bisa berkontribusi, why not gitu. Dan ini salah satu caranya gitu, Mbak Nana. Konser di rumah aja, di mana seluruh musisi akan tampil di rumah, ini menggalang donasi untuk beberapa program. Ada program yang Vidi mau sebutkan yang menurut Vidi penting supaya orang tahu dan lebih tergerak lagi untuk bergabung dalam konser solidaritas lawan corona ini? Oke, di program kita ini, konser di rumah ini, kita fokus ke 5 program yang dijalanin ada lawan corona, ada bisa steril, ada saling jaga, pantang hati, dan yang terakhir adalah belajar di rumah. Buat aku pribadi karena aku emang fokus dan udah aktif di gerakan Semua Murid Semua Guru dari beberapa tahun ke belakang, aku emang fokus belajar di rumah untuk membantu teman-teman semua, adik-adik semuanya untuk bisa mendapatkan alat belajar yang sederhana, yang bertemakan edukasi virus corona. Jadi anak-anak kecil pun bisa mengerti dengan caranya yang lebih mudah dan sederhana apa itu virus corona, betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan, cuci tangan. Dan bersama teman-teman semua, setiap hari kita membuat konten-konten yang kita sebarkan di sosial media, nggak cuma meningkatkan awareness, tapi juga hopefully bisa menunjukkan tingkat anxiety teman-teman semuanya dari rumah ataupun dimanapun dikerja sama. Karena penyakit gak cuma virus corona aja yang menyebabkan, sekarang udah ada penyakit baru yang takutkan masyarakat, dan itu perlu kita bantu untuk reduce dengan memberikan informasi yang tepat dan ketatan karena hanya dilengkapi asumsi belaka saja. Ya, baik. Terima kasih Vidi. Saya ingin ke Dr. Tompi lagi. Jadi teknisnya bagaimana dokter soal konser ini? Musisi akan berada di rumah, akan menyanyi berbarengan ataupun sendiri-sendiri, bisa disaksikan di berbagai platform begitu ya. Boleh diceritakan detailnya supaya orang lebih banyak yang akan ikut berdonasi? Ya, ini seru banget sebenarnya proses kreatifnya, karena kan ini pertama ya. Pertama kali saya rasa di Indonesia baru mulai ada live concert tapi menggunakan sosmed base-nya gitu. Dan yang jadi masalah itu adalah yang terlibat banyak, sehingga mungkin ada pemain yang satu di rumah A, yang satu di mana gitu. Karena dan ini yang membuat teman-teman yang membantu produksi itu lumayan muterin kepala gimana cara ini kejadiannya supaya enak didengar gitu kan. Nah jadi sementara kita problemnya ya internetnya naik turun misalnya, jadi soundnya suka nggak stabil. Nah ini beberapa hari ini kita masih tiktokan dengan teman-teman untuk nyari formulasi yang enak supaya apakah nanti terpaksa bagian yang nyanyi yang memang terlalu jauh internetnya nggak mumpuni di daerah itu, apakah kita record duluan tapi tetap ada sesi ngobrol live-nya. Nah kita lagi cari sih Mbak Nana. Intinya adalah menghibur, mengajak orang untuk lebih sadar dan memberikan informasi yang penting tentang corona ini sendiri gitu. Dan yang paling penting mengajak orang bersolidar bersama, menyumbangkan sekecil apapun nominal yang dipunya untuk sama-sama melawan corona. Ya, jadi saya rasa ini bukan masalah mempertanyakan orang kaya ngasih berapa, orang miskin ngasih berapa, ya. Karena besar kecil itu ngukurnya nggak dari hanya berapa besar rupiahnya saja, tetapi seberapa bermakna itu jadi nilai untuk orang lain sih. Sekecil apapun pasti bermakna. Terima kasih Dr. Tompi, terima kasih Teh Ocha, sama-sama. Terima kasih Vidi, selamat berkonser, semoga bermanfaat, semoga donasinya banyak dan semoga berkah untuk semua. Amin. Terima kasih teman-teman. Amin ya Allah, amin ya Allah. Thank you guys.
Mata Najwa masih akan kembali juga dengan gerakan solidaritas yang muncul di berbagai pelosok tanah air yang betul-betul membesarkan hati dan semoga bisa terus berlipat ganda. Apa saja gerakan-gerakan itu setelah pariwara? Saya adalah kasir di sebuah kafe di Bali. Biasanya, kafe ini rame banget. Sekarang dilema. Ada pelanggan, deg-degan. Nggak ada, ekonomi lesu. Karena aku nggak bisa di rumah aja, efeknya aku tuh jadi parnoan. Tiap sampai kantor, pasti ngelap kursi meja, pulpen, mouse, keyboard, sama printer. Belum lagi pas ke lapangan. Masih banyak loh yang bersihin sembarangan. Kemarin aja, bahkan ada yang bersihin di depan muka aku sendiri. Kami bukanlah petugas medis. Kami petugas bandara di Pontianak. Di saat gencar imbauan untuk di rumah aja, kami tetap harus melayani ribuan penumpang. Seringkali, kami kesulitan menghadapi penumpang yang tak jarang lebih galak dari kami. Ketika dicek di kantor kesehatan pelabuhan bandara, kami berharap teman-teman mau mengikuti anjuran untuk tidak keluar dari rumah. Kami takut, tapi kami tak bisa jadi pengecut. Berbagai kalangan bahu-membahu, bergandengan tangan, membuat beragam gerakan untuk membantu mereka-mereka yang terdampak pandemi corona ini. Ada teman-teman saya, ada yang ada di Jogja, ada yang ada di Jakarta, ada Atta Halilintar, ada Edozel, dan ada Mbak Alisa Wahid. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Nana. Saya ingin ke Selamat malam. Selamat malam Atta. Saya ingin ke Edozel dulu yang punya gerakan Rantang Hati. Boleh tolong ceritakan ke kami, Rantang Hati itu apa? Jadi rantang hati ini, kita mengerti bahwa ternyata efek dari coronavirus atau COVID-19 ini bukan cuma ke kesehatan, tapi juga ke kondisi ekonomi. Jadi banyak banget teman-teman yang penghasilannya berkurang, seperti teman-teman ojek online, teman-teman buruh harian, dan mereka pun tidak punya pilihan untuk di rumah aja. Karena kalau mereka tidak bekerja keluar rumah, mereka tidak akan bisa makan karena nggak dapat nafkah dan nggak bisa kasih makan anak dan istrinya. Karena itu gerakan Rantang Hati kita mengumpulkan dana dan juga nanti akan menyalurkan ke teman-teman yang membutuhkan langsung ke rumah mereka. Jadi kita bekerja sama sama warung makan dan juga warteg-warteg sekitar yang sudah di bawah Kemitraan Wahyu untuk mengantar langsung ke rumahnya supaya mereka bisa punya pilihan di rumah aja tapi tetap bisa kasih makan anak dan istrinya. Seperti itulah kira-kira. Jadi awalnya ini warung yang memang membagikan, cuma karena sekarang ada larangan kumpul-kumpul, karenanya tidak lagi dilakukan di tempat tapi dikirimkan begitu ya? Iya, betul sekali. Karena kalau regulernya kita memang lumayan banyak yang ngumpul dan itu kan berbahaya sekali untuk kondisi seperti ini. Dan sengaja memang yang memasaknya warteg ya, Zel. Jadi dimasaknya di warteg, jadi wartegnya bisa tetap beroperasi, dikirimkannya lewat ojek online, dan kemudian diberikannya ke masyarakat rentan. Jadi satu kali donasi bisa 3 pukul kena ya? Yes, betul sekali. Jadi win-win lah buat semuanya. Karena kita juga dapat curhatan dari teman-teman pengusaha warung makan, teman-teman warteg, ini penghasilan mereka juga berkurang, Mbak Nana, karena ya memang orang lebih berhati-hati dan lebih pilih untuk masak di rumah lah, seperti itu. Oke, ini targetnya di Jabodetabek dulu atau seperti apa? Untuk sementara di Jabodetabek, Mbak Nana, karena kita bisa mengawasi langsung. Kedua, karena memang pusat yang terkena lockdown kan memang di Jabodetabek. Oke. Itu cerita Rantang Hati. Saya ingin ke Mbak Alisa Wahid, penggagas komunitas Gus Durian, yang sekarang menggagas inisiasi Saling Jaga. Apa itu Saling Jaga, Mbak Alisa? Semangatnya sebetulnya sama ya dengan Mas Edo tadi.
Jadi kita tahu bahwa ajakan untuk di rumah aja itu bukan hal yang mudah untuk teman-teman yang bekerja di kelompok di sektor informal gitu. Jadi mereka yang bertahan hidup dengan penghasilan harian itu tentu akan mengalami tantangan. Satu, bisa di rumah saja tanpa kehilangan penghasilan. Dua, kalaupun mereka keluar konsumennya juga nggak ada gitu. Jadi sudah pasti mereka membutuhkan bantuan. Nah, kami ingin mereka memiliki keleluasaan untuk bisa tinggal di rumah, untuk di rumah saja, untuk bisa jaga diri, jaga jarak. Karena itu kita mengajak warga masyarakat yang berkelebihan untuk saling jaga gitu. Jaga diri, jaga jarak, saling jaga. Tapi kalau kami fokusnya adalah pada paket sembako karena kami ingin mensustain atau mendukung keluarga-keluarga ini supaya mereka kemudian dalam 1 bulan ke depan itu mereka tidak harus memikirkan bagaimana mereka harus makan dalam sehari-harinya. Oke, jadi kalau tadi rantang hati makanan siap jadi yang dimasak warteg, kalau saling jaga itu sembako yang dikirimkan ke kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Oke. Iya, per keluarga dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan, baik. Targetnya ada berapa ini Mbak yang bisa ditarget oleh gerakan saling jaga ini Mbak? Tahap pertama kami ngeset itu apa bahasanya? Dulu kepala keluarga. Jadi sekitar 8.000 jiwa ya, 8.000 jiwa. Nah, nanti kita lihat setelah ini apakah kita berhasil melalui masa-masa beratnya. Kalau masih suram nanti kita tambah rencananya sampai 400 KK per kota di 15 kota. Halo? Ya, sayangnya terputus. Halo. Ya. 15 kota terbesar. 15 kota terbesar. Dan semakin banyak yang berdonasi berarti targetnya bisa semakin luas. Jadi mari ramai-ramai berdonasi. Dan salah satu program konser musik di rumah aja itu akan masuk ke rantang hati dan juga ke saling jaga. Jadi mudah-mudahan akan semakin banyak juga yang menyumbang dan 2 program ini bisa semakin besar. Saya ingin ke Atta Halilintar. Atta, cerita dong bagaimana aksi penggalangan dana yang Atta lakukan? Berjalan dengan lancar, sudah sampai juga ke tempat yang membutuhkan dan masih terus langsung ikut langsung. Dan selain aksi ini juga, aku juga punya aksi pribadi itu video sebanyak-banyaknya. Hasilnya diperuntukkan untuk dikasihkan kepada para pejuang nafas di luar sana yang lebih memerlukan penghasilan itu daripada aku sendiri gitu. Oke, tapi fokus utamanya saat ini lebih ke alat pelindung diri atau variatif juga? Fokus utama dari donasi yang akan dikumpulkan lewat kitabisa.com bersama Atta? Kalau yang di Kitabisa itu lebih ke rumah sakit, para perawat, dan perlindungan untuk para super kita. Ya, sayang sekali terputus, tidak begitu jelas. Saya akan cek bagaimana, apakah ada kendala teknis, atau boleh diulang sekali lagi, Ta? Ya, dana untuk yang penggalangan itu untuk para superhero, para pahlawan kita di rumah sakit, perawat-perawat, dan orang-orang yang membutuhkan di garda terdepan kita berjuang melawan coronavirus. Iya, untuk mereka-mereka di garda terdepan seperti para perawat yang tadi juga berbincang-bincang di Mata Najwa. Terima kasih banyak Atta sudah bergabung di Mata Najwa. Terakhir saya boleh minta Mbak Alisa kalau melihat sebetulnya rasa solidar warga itu
teman-teman kita itu luar biasa besar ya Mbak, nominal demi nominal, jumlah kecil ataupun besar itu berdatangan ke berbagai gerakan. Ini membuat kita berbesar hati ya Mbak? Betul, sebetulnya kita sedang membuktikan bahwa nilai gotong royong yang memang menghidupi bangsa Indonesia itu masih hidup. Sehingga menjalani situasi seperti ini pun kami melihat bahwa warga bangsa itu mereka walaupun mereka juga kesulitan, mereka tetap mau memberi kepada orang lain. Saya melihat di laman kitabisa.com untuk yang bantu ekonomi warga, ada yang menyumbang 2.000 Mbak Nana, ada yang menyumbang 5.000. Padahal kita bisa itu kan bukan seperti menyumbang di toko ada kotak sumbangan ya. Jadi ada kotaknya terus kita sambil ini orang kalau mau nyumbang lewat kita bisa itu niat banget ada proses yang harus dilakukan. Dan dia nyumbang Rp5.000 atau Rp10.000 berarti walaupun kemampuannya hanya segitu, tapi tetap ingin memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan ternyata dari Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, uang yang terkumpul juga luar biasa. Luar biasa banyak dan insya Allah akan juga bisa membantu lebih banyak orang. Terima kasih banyak teman-teman atas segala gerakan yang dilakukan. Semoga bisa berlipat ganda. Terima kasih Edozel, terima kasih Atta, terima kasih Mbak Alisa. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Kak Najwa. Mata Najwa masih akan kembali. Setelah ini saya akan berbincang dengan Pak Polisi. Pak Polisi yang sekarang sudah ke jalan-jalan dan membubarkan kerumunan. Mereka-mereka yang masih ngeyel ada di jalanan padahal sebetulnya bisa ada di rumah. Bagaimana polisi akan bersikap terhadap mereka yang ngeyel-ngeyel ini setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Kami himbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Gunakan masker, alat pengaman. Hindari kerumunan-kerumunan. Beli makanan silakan dibungkus, bawa pulang ke rumah. Silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Iya teman-teman, kendati pemerintah sudah memberikan himbauan bagi masyarakat untuk tetap berada di rumah dan meminimalisir pertemuan, namun kerumunan massa tetap saja ada. Tak sedikit warga yang meremehkan wabah ini dan mengabaikan himbauan untuk tidak menyelenggarakan acara hiburan atau kendurian. Kapolri mengeluarkan maklumat akan membubarkan setiap kerumunan secara paksa, bahkan dengan ancaman pidana. Saya sudah terhubung dengan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi M. Iqbal. Selamat malam Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Nana. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Jadi polisi akan tegas kalau ada kerumunan, kalau ada acara akan dibubarkan, bahkan mungkin saja akan dipidana, begitu Pak? Betul Mbak Nana, tapi izin saya belum masuk ke pertanyaan itu. Saya mengucapkan bela sungkawa dulu terhadap Bapak Presiden atas berpulangnya Ibunda Bapak Presiden. Ya. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT, husnul khotimah. Juga mengucapkan berduka kepada para orang tua narasumber tadi. Ya. Semoga juga para orang tua juga diterima di sisi Tuhan dan seluruh keluarga tabah. Amin, amin. Begitu Mbak Nana. Ya. Seberapa tegas polisi akan betul-betul membubarkan Pak? Ini hanya tadi kita lihat ada videonya polisi datang membubarkan atau memang ada ancaman pidana yang betul-betul akan bisa dihadapi kalau mereka ngeyel, Pak? Ya, dalam tupoksi, tugas pokok dan fungsi kepolisian kita mengenal ada 2 tindakan kepolisian. Yang pertama non-justisial, tanpa ada konsekuensi hukum. Yang kedua justisial. Di dalam perlakuan terhadap
masyarakat yang sudah kita himbau dan mereka kooperatif dengan kami tidak akan melakukan apapun dan kami malah melakukan reward kepada masyarakat tersebut. Tetapi kepada yang tidak kooperatif, yang bandel, bahkan melawan, kami akan tegas untuk melakukan proses hukum. Dan ini memang belum ada contohnya, tapi bila ada masyarakat-masyarakat yang terus berkerumunan dengan massa yang sangat banyak, terus dihimbau, bubar, kembali lagi ke titik tersebut, kami akan kembali lagi untuk melakukan upaya paksa kepolisian. Bahwa ingat, upaya paksa kepolisian ini sebenarnya amanah daripada negara, amanah daripada rakyat. Siapa lagi yang akan turun kalau tidak kepolisian? Karena maklumat Kapolri sudah jelas bahwa untuk mempertimbangkan penyebaran virus yang semakin berkembang saat ini, oleh karena itu dibutuhkan beberapa aturan-aturan yang mengikat. Ya inilah maklumat Kapolri yang sudah viral, sudah juga menyebar ke seluruh jajaran kepolisian. 475.000 lebih anggota Polri seluruh Indonesia bergerak serentak. Sesuai dengan compare saya kemarin, dan tentunya bukan hanya kami yang bergerak. Semua institusi lembaga negara, elemen negara, Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah, ormas-ormas, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, dan sebagainya. Dan ini kami butuhkan. Karena apa? Karena kepolisian ketika melakukan himbauan, bukan hanya himbauan dan ketegasan yang kami lakukan, tetapi ada teknik dan strategis yang kami lakukan, Mbak Nana. Kami juga melakukan bridging kepada semua stakeholder yang ada. Misal, ada beberapa angkutan transportasi umum yang kami lihat masih berdesak-desakan. Ada beberapa satuan kerja kepolisian yang melakukan komunikasi bahwa KRL berdesakan. Ini tidak efektif. Himbauan pemerintah tidak jalan. Nah, oleh karena itu juga tugas kami untuk melakukan bridging dan jembatan kepada institusi yang terkait. Oke, Pak Iqbal, Gitu, Mbak Nana. tetap jadi pada prinsipnya sekarang kalau acara, bahkan acara misalnya resepsi pernikahan pun itu dihimbau untuk tidak dilakukan. Jadi berkumpul orang dalam jumlah berapa nih Pak yang sebaiknya tidak dilakukan? Resepsi pernikahan kan bisa ditunda. Seminar bisa ditunda. Semua yang mengumpulkan massa yang cukup banyak dalam penalaran kami itu mengundang potensi-potensi kerawanan. Yang kita tahu, yang kita harus pahami, bahaya ini adalah bahaya transmisi. Kita tidak tahu masyarakat carrier, pembawa virus yang mana. Kita kan tidak kelihatan nih musuh. Nah, oleh karena itu, Polri hadir sebagai salah satu elemen negara untuk melakukan intervensi kepolisian. Jadi, berapapun ada masyarakat yang berkumpul, kami wajib membubarkan. Kalau kami diam saja, mungkin kami juga kena konsekuensi hukum. Bapak Ketua Komnas HAM sudah mengeluarkan statement bahwa polisi harus melakukan hal ini untuk keselamatan rakyat, keselamatan publik. Bahwa hukum tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah keselamatan publik. Oleh karena itu, kami tegas melakukan itu. Memang belum ada contoh, mudah-mudahan besok dan lain sebagainya ada contoh bahwa kami akan proses hukum. Siapapun yang berkumpul dengan massa yang sangat banyak. Masa 3, 4, 5 saja kami lakukan pembubaran karena itu merupakan stimulan bagi masyarakat-masyarakat lain. Kalau ada yang ngumpul, sedikit saja nggak diapa-apain nih sama polisi, kita kumpul lama-lama banyak. Nah, oleh karena itu kami terus melakukan dengan masif. Begitu, Pak. Baik, jadi ini pesan kepada siapapun, polisi tidak akan ragu bertindak tegas, akan membubarkan kerumunan karena sekali lagi demi mementingkan keselamatan nyawa kita semua. Terima kasih Pak Iqbal sudah bergabung di Mata Najwa. Selamat bertugas Bapak. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa Mata Najwa, teman-teman saya yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Virus corona telah menyadarkan segenap kita setiap tindakan bisa berdampak kepada sesama. Cukup satu orang saja yang kadung terpapar, entah berapa yang bisa dibikin menggelepar. Kesombongan dan kecerobohan berdampak mematikan.
Kita semua rentan di hadapan virus yang tidak kelihatan. Tak ada tempat bagi egoisme di masa kritis. Ingin menang sendiri niscaya mempertebal krisis. Saatnya bahu-membahu memutus sebaran virus sebelum imunitas kita makin bertambah aus. Jarak fisik memang harus terus direnggangkan, jalinan sosial yang justru harus dikuatkan. Solidaritas kini tak hanya bermakna bagi sesama, justru penting bagi keselamatan masing-masing kita. Sembari terus menuntut negara optimal bekerja, inilah saatnya memperkuat solidaritas warga. Dengan soliter kita sedang berjaga-jaga, dengan solider kita berjuang sama-sama. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu